Halo teman-teman Sparketers, ketemu lagi barengan gue Rido Putra Asgara, founder dan CEO di Set Agency. Teman-teman, kalau gue lagi buka Q&A di Instagram, gue sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman, gimana cara setup KPIs untuk campaign SEO-nya teman-teman, ya. So, video kali ini kita bahas itu yuk teman-teman. Gue kalau misalnya lagi nyiapin KPIs untuk klien gue pakai framework yang teman-teman di sini beberapa mungkin udah kenal namanya Goals Line Goals Framework. Si Goals Line Goals Framework ini memudahkan teman-teman untuk setup KPIs yang sesuai sama kebutuhan SEO campaign-nya teman-teman, dan juga align dengan si bisnisnya. Ini akan memudahkan teman-teman untuk ngasih lihat ke bisnis kontribusi dari SEO terhadap pertumbuhan bisnisnya, ya. Goals triangles ini mulai dari sini teman-teman. Jadi yang pertama kita harus setup dulu goals-nya apa. Goals ini ya tentu saja tergantung bisnisnya ya. Eee, ya masing-masing bisnis pasti punya goals-nya sendiri-sendiri gitu ya. Si SEO biasanya bisa support hampir semua type of goals yang bisnis punya, kecuali kalau itu adalah short term goals. Misalnya bisnisnya baru jalanin campaign SEO hari ini, terus dia bilang, "Gue butuh datengin revenue sekian dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 2 bulan, dalam waktu 3 bulan." Kalau seperti itu mungkin agak tricky ya, SEO bisa support, goals bisnis tersebut. Mungkin channel lain yang bisa support kebutuhan itu, ya. Tapi di luar itu, bisnisnya mau build awareness, bisnisnya mau drive engagement, bisnisnya mau generate revenue, SEO bisa support itu, ya. Tugasnya teman-teman nanti untuk memilih goals apa yang paling sesuai dengan bisnis yang teman-teman tangani. Si goals ini biasanya sesuatu yang deket banget dengan pertumbuhan bisnis. Artinya kalau goals-nya tercapai, bisnisnya bertumbuh, ya. Hati-hati sekali teman-teman ya, kenalin bisnisnya, lihat bisnisnya apa, terus kalau bisa misalnya cari tahu ya kan, sama yang punya bisnisnya, mereka tuh pengennya apa, ya kan. Jangan sampai terjebak dengan goals-goals yang nantinya tidak punya kontribusi yang jelas terhadap pertumbuhan bisnis, ya. Si goals ini juga teman-teman biasanya punya karakteristik yang, jelas gitu, yang spesifik ya. Kita pakai, framework yang ini deh, SMART gitu ya. Si S-nya spesifik, si goals-nya harus sesuatu yang jelas outcome-nya apa, ya. Kemudian juga biasanya, si goals ini punya monetary value, bisa dihitung dengan uang. Karena ya nanti kan kalau kalau teman-teman jalanin campaign SEO, teman-teman punya kebutuhan untuk menghitung return on investment dari campaign SEO-nya teman-teman. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau teman-teman menerapkan monetary value terhadap goals-nya teman-teman, ya. Yang kedua, goals-nya harus measurable. Harus ada cara yang, bisa dilakukan untuk mengukur si goals tersebut, gitu ya. Jangan sampai teman-teman setup goals, tapi teman-teman nggak tahu cara ngukurnya seperti apa. Agak tricky itu kalau seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, achievable. Ya, si goals-nya harus bisa teman-teman achieve gitu ya, harus reasonable lah ya. Jangan sampai misalnya teman-teman setup goals revenue ya kan, terus, tahun lalu revenue 2M, tahun ini teman-teman tiba-tiba diminta untuk datengin revenue atau setup goals untuk datengin revenue 20M. Tapi si bisnisnya sendiri nggak punya tambahan investment, nggak punya tambahan resource dan seterusnya. Audiensnya masih itu-itu aja, produknya masih itu-itu aja. Agak tricky untuk datengin revenue sebesar itu ya, kalau ngelihat revenue tahun lalunya cuma 2M misalnya kan. Nah, tugasnya teman-teman untuk melihat itu ya, historical data-nya seperti apa, growth audience-nya, competitors-nya, dan seterusnya. Pastiin bahwa goals yang teman-teman set up itu achievable. Kemudian yang keempat, relevan. Si goals-nya yang tadi di awal gua mention, harus dekat dengan bisnisnya, harus betul-betul relevan dengan bisnisnya. Bahkan cara ngelihatnya biasanya kalau goals-nya tercapai berarti bisnisnya bertumbuh. Itu yang paling mudah, ya. Lalu yang kelima adalah timely. Si goals tersebut harus punya time frame yang jelas, kapan goals-nya harus dicapai. Karena kalau goals tanpa time frame yang jelas, bukan goals jadinya teman-teman, hanya mimpi jadinya, ya. Kalau teman-teman sudah bisa set up goals-nya dengan mengikuti karakteristik yang ada di, sini ya teman-teman ya, kita bisa masuk ke framework-nya, si Goals Triangles framework-nya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ada 3 bagian, bagian yang paling atas adalah goals-nya, ya, yang tadi kita sudah set up, desirable outcome dari si campaign SEO yang teman-teman jalankan, punya karakteristik yang tadi gue sebutkan sama teman-teman.
Kemudian yang kedua adalah KPIs. KPIs ini biasanya kita juga sebut sebagai secondary goals, indikator-indikator yang ngasih lihat ke teman-teman kalau goals utama dari campaign teman-teman itu akan tercapai atau tidak. Lalu paling bawah, itu yang datanya paling banyak adalah users indicator, ya. Dan ini biasanya indikator-indikator yang menunjukkan kalau campaign SEO-nya teman-teman bergerak ke arah yang positif. Kita lihat satu contoh yuk teman-teman yuk. Ini contoh yang pertama nih. Misalnya goals-nya adalah 30% growth of revenue contributions year on year. Goals-nya naikin revenue 30% dari kontribusi organik dibandingkan dengan tahun lalu. Memenuhi karakteristik yang tadi kan ya teman-teman, spesifik, revenue, angkanya 30% naik, ya. Kemudian measurable, bisa dihitung revenue-nya harusnya, ya. Kemudian achievable, ya kalau achievable kan harus dilihat dulu tahun lalu seperti apa performance-nya ya kan. Terus ada hal-hal yang misalnya bisa menyebabkan kenaikan revenue-nya tidak memungkinkan atau enggak ya kan, ini butuh judgement tambahan ya. Tapi let's say achievable gitu ya. Kemudian relevan, tentu saja revenue dengan pertumbuhan bisnis sangat relevan. Kemudian timely, ada waktunya tuh, year on year, tahun ini berarti pencapaiannya, ya. Kemudian KPIs-nya yang menunjukkan apakah goals tadi akan tercapai atau enggak, harus sesuatu yang dekat dengan si goals-nya. Di situ contohnya CVR, conversion rates, lead to customers, ya, jumlah leads yang jadi customers, sama satu lagi adalah lifetime value. Angka-angka ini, indikator-indikator ini sangat dekat dengan revenue tadi. Paling bawah yang user indicators ini datanya bisa banyak banget teman-teman. Dari mulai keyword ranking, CTR, visit, engagement, atau teman-teman mau masukin metrik-metrik, indikator-indikator yang berkaitan sama AI juga nggak apa-apa. AI visibility, mentions, position, dan seterusnya ya. So, dengan cara seperti ini teman-teman bisa jalanin campaign-nya jadi lebih enak gitu ya kan. Yang pertama teman-teman melihat kan si user indicators-nya dulu ya. Apakah user indicators-nya mulai tercapai atau enggak gitu ya, bergerak ke arah yang positif atau enggak. Karena kalau seperti itu berarti campaign-nya, bergerak sesuai dengan yang teman-teman mau gitu ya. Kemudian baru teman-teman lihat angka KPIs-nya. Apakah KPIs-nya juga support terhadap pertumbuhan revenue atau enggak, kan. Baru nanti teman-teman mengukur sukses atau tidaknya SEO campaign yang teman-teman jalankan dengan goals yang ada di paling atas itu. Karena masih banyak orang-orang SEO yang mengukur sukses atau tidaknya SEO campaign mereka menggunakan indikator yang salah, menggunakan user indicators. Ketika rankingnya naik, dia berpikir bahwa SEO-nya sudah sukses nih. Ketika visit-nya bertambah, dia beranggapan bahwa SEO-nya udah berhasil nih. Padahal belum tentu, masih jauh gitu dari indikator tersebut dengan pertumbuhan bisnis. Bisnisnya mau apa, yang dianggap sebagai sukses metrics sama SEO-nya apa. Kadang-kadang suka nggak nyambungnya di situ. Coba deh ya teman-teman yang sekarang jalanin campaign SEO, pindahin KPIs-nya, gunakan si Goal Triangles Framework ini, susun semuanya supaya teman-teman bisa melihat apakah SEO campaign yang teman-teman jalankan ini betul-betul berkontribusi terhadap bisnis atau enggak, ya. Gitu ya teman-teman Sobat Tes, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dadah.